Kali ini bersama para penggemar Malaysia, mereka bersatu mendukung keputusan buruk dari pengadilan lapangan Malaysia, yang membela timnas Qatar. Gini guys, Malaysia Indonesia bersatu guys. Kalau pasal didramakan macam mana pun kan, Malaysia Indonesia tetap bersatu juga. Kalau disentuh Indonesia, Malaysia akan backup. Kalau disentuh Malaysia, Indonesia akan bantu juga Malaysia. Kita tidak. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Apa kabar kalian? Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, walau di mana kalian berada, saya mendoakan kalian semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik, sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana sebelum itu netizen Indonesia ini, kalau di dalam media sosial ataupun medsos ini, mereka akan bersatu beramai-ramai untuk menyerang sesuatu akaun media sosial yang lain sekiranya berlaku ketidakpuashatian. Ini yang berlaku sekarang ini. Apabila netizen Indonesia tidak berpuas hati dengan sosok wasit yang bernama Nasrullah ini, pasti akaun media sosial wasit ini akan diserang. Dulu kalian ingat netizen Indonesia ini pernah bikin pusing pejabat Israel ya, apabila pejabat akaun medsos Israel ini diserang oleh netizen Indonesia secara beramai-ramai sehingga akaun sosmed itu tutup dan mereka gantikan nomor handphone mereka. Nah, jadi ini yang sebenarnya kegusaran. Kadang-kadang di media sosial ini kan apa saja yang kita boleh cakap, apa saja yang kita boleh bagi pandangan, pendapat, dan sekiranya bersatu dalam media sosial ini, boleh jadi media sosial yang lain, akaun-akaun itu akan tutup ya kalau diserang. Kalau di banyak message sampai serangan bertali arus, itu sampai boleh menutup akaun itu ya. Sudah banyak terjadi sebenarnya. Netizen Indonesia ini bersatu menyerang akaun-akaun yang mereka tidak puas hati. Jadi jangan main-main dengan netizen plus 62 ini. Karena mereka ini kalau sudah bersatu di dalam akaun medsos menyerang ke akaun medsos yang lain, boleh jadi tutup akaun medsos itu. Walaupun di antara negara ke negara juga. Negara Israel pun bikin pusing pejabatnya diserang netizen Indonesia. Dan saya pernah ingat juga tahun 2002 kalau tidak silap ya, Malaysia dan Indonesia ini bergabung, dia punya hackers menyerang Israel. Itu pernah berlaku juga dulu. Oke guys, kita semak dulu video ini daripada channel GL News ya. Sekarang tahu kan kekuatan Indonesia ketika AFC kehilangan kendali atas media sosialnya. Itu judul dalam video pada kali ini. Yuk guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Kompetisi Asian Cup yang seharusnya berjalan dengan baik dan menjadi momen kebanggaan bagi sepak bola Asia berubah menjadi momen kelam saat media sosial AFC jadi tempat para penggemar sepak bola Indonesia untuk meluapkan amarah dan emosinya. Tentu kemarahan para penggemar Indonesia bukan tanpa alasan, terkhusus jika melihat bagaimana laga pertama Indonesia dimainkan, di mana di laga kontra Qatar, timnas banyak dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit yang memimpin laga tersebut. Bahkan kalau boleh dibilang, wasit nampak secara terang-terangan berat sebelah. Ini memang terang-terangan sudah guys, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Wasit ini memang berat sebelah, berat pada Qatar. Serangan besar-besaran netizen Indonesia. Di sini yang kesilapan Qatar nih. Di awal-awal perlawanan pertama Piala AFC antara tuan rumah Qatar dengan Indonesia, wasitnya membuat ulah. Itu yang kesilapan besar kepada Qatar ini, kepada wasit ini juga. Kita tidak tahu lah dia dibayar atau tidak, tetapi bila sudah berlaku di perlawanan pertama, ini yang menjejaskan pertandingan kompetisi sebesar Piala Asia U23 ini. Jadi terjejaslah
Qatar selaku tuan rumah. Dan netizen Indonesia ni dia tahu ada 200 juta ya penyokong tegar timnas Indonesia. Kita tengok guys apa yang terjadi, serangan besar-besaran netizen Indonesia ni. Wajah AFC kelam. Wajah AFC kelam ya. Akun media sosial AFC Asian Cup merupakan akun official dari Piala Asia U23 kali ini. Akun ini secara berkala akan menyajikan informasi terupdate tentang pertandingan-pertandingan di Asian Cup Under 23. Jelas harapannya banyak penggemar sepak bola di Asia tertarik dan memberikan komentar positif. Tapi sial bagi mereka, setelah wasit pertandingan Qatar versus Indonesia membuat paling tidak 3 keputusan kontroversial yang merugikan timnas Garuda. Kolom komentar tiap postingan mereka tak lagi ramah untuk disaksikan. Ketika berbagai komentar negatif mengarah pada kompetisi Piala Asia U23. Lihat salah satu postingan berikut ini. Alih-alih mendapatkan komentar positif soal gol dari timnas Qatar, kolom komentar justru dihujani berbagai kritikan dari para penggemar timnas. Seperti, tombol wasit tadi aneh. Qatar Cup. Congrats Qatar, 15 countries are fighting for second place. Akun secondnya Qatar ya? No need tournament, just give the trophy to Qatar. Saya jadi trauma gak pengen nonton Qatar Cup lagi. Mending timnas mainin pemain yang jarang dimainin aja. Pulangin pemain biar dipakai klub. Daripada main di situ nggak jelas wasitnya. VAR digunakan cuma untuk tuan rumah. Betul. #report berjamaah. Hilang biar hilang sekalian dah akun AFC ini. Penalti siluman. Penalti siluman. VAR just for Qatar. And it's still cheating. This is really unfair to Indonesia. Just give the cup to Qatar immediately. Sekarang coba lihat postingan berikut ini. Sebuah postingan dari AFC yang menunjukkan informasi hasil pertandingan tim lain, yakni Yordania versus Australia. Menariknya, alih-alih di komentar fans Yordania dan Australia, jika kita melihat kolom komentar di postingan tersebut, maka hasilnya sama. Isinya, hujatan dari para penggemar timnas Indonesia lagi. Qatar bersama wasit, timnas Indonesia bersama doa penggemarnya. Report akun AFC. Baru match pertama aja udah kayak gini wasit lu. Mau main kotor lagi kayak Piala Asia Senior kah? Money Qatar. Tuan rumah harus menang. Qatar Cup, no penalty, no win. Money Cup. Ingat guys, kita lawan panitia, jangan anggap remeh. Media-media luar juga kena. Media luar juga kena ya. Selain di akun media sosial AFC, kemarahan para penggemar juga sampai ke media sosial media-media besar dunia ESPN seperti ESPN. Dalam postingan ya. dari ESPN yang menyoroti pertandingan Indonesia versus Qatar tersebut, ratusan komentar dari para penggemar timnas dituliskan di situ. Berikut di antaranya. Angkat topi untuk seluruh pemain dan pelatih semua sportir yang berhadir di stadion untuk Indonesia. Kalian kalah bukan itu, tapi kalian dikalahkan dengan cara yang mengalahkan mereka sendiri pada suatu hari nanti. Saya yakin kecurangan apapun tidak akan pernah berakhir indah. Qatar pada laga malam ini diuntungkan dengan kepemimpinan wasit yang jelas-jelas curang. Banyak keputusan di luar nalar. Percayalah, segala sesuatu yang curang akan hancur total. Meskipun orang yang curang itu punya banyak uang. Football versus money. This is not football. This is embarrassing. This is the reason most supporters in Europe reject Qatar hosting the World Cup 2022. Congratulations Qatar, the championship AFC Under-23, the team of drama, Guling-Guling FC. Aduh. Selain dari ESPN, media asal Malaysia Astro yang menyoroti kartu merah yang dikeluarkan wasit kepada pemain Indonesia juga disebut para penggemar Indonesia. Kali ini bersama para penggemar Malaysia, mereka bersatu mendukung keputusan buruk dari pengadilan lapangan yang membela timnas Qatar. Gini guys, Malaysia Indonesia bersatu guys. Kalau pasal didramakan macam manapun kan, Malaysia Indonesia tetap bersatu juga. Kalau disentuh Indonesia, Malaysia akan backup. Kalau disentuh Malaysia, Indonesia akan bantu juga Malaysia. Kita tengok apa. Garuda muda patah sayap, hilang 2 tonggak utama, tulis Astro dalam caption di videonya. Alasannya ada, 2 pemain Qatar cedera ankle dan hamstring tanpa ada sentuhan dari pemain Indonesia. Karma. Semoga Malaysia berjaya dan gak berhadapan tuan rumah ya. Semangat Malaysia. Hati-hati buat sahabat jiran melawan negara Arab. Banyak drama diberi player. Tidur ke padang. Kalau Indonesia Saran Malaysia, saja buat tim ASEAN. Indonesia dengan Malaysia sudah bersatu kan. Merinding saya punya bulu roma. Betul-betul saran saja buat kami, lebih baik pulang saja. Piala sudah milik tuan rumah. Ini kali lah.
kita serang habis-habis ini account Qatar punya media Ya, sosial ini. lebih baik pulang saja. Piala sudah milik tuan rumah. Malaysia udah kita nak jom pulang balik. Nak Qatar tuh bawa pulau piala dan wasitnya pula pun sama. Alhamdulillah walau kalah tapi Garuda Muda tetap berjuang dengan fisik yang oke. Semoga sukses untuk tim Malaysia. Indonesia bermain sangat baik. I love you Indonesia. Belum rezeki, kita sangat dirugikan. Wasit pertandingan memang tidak adil. Seluruh dunia melihat dengan fakta yang ada. Semoga ada tindakan untuk wasit ini. Kinerja yang saya rasa sangat buruk untuk malam ini. Jordan Said, kalian mending di grup gue 3 kali penalti di final. 3 kali penalti. Qatar nih kalau tidak sanksi Selain sengsara itu, nih. media asal Timur Tengah Bein Sport juga tak kalah banyak dihujani oleh komentar netizen Indonesia. Meskipun kali ini juga berbaur dengan komentar-komentar lain yang berbahasa Arab. Congratulations to the referee. Bro, Congratulations to even referee. it's Youth Cup, but the referee unfair decision. My father was better to give the decision than this referee. Congrats wasit and Qatar. What a referee. Semua tertuju kepada referee ya. Selain dari para netizen, reaksi tak senang juga telah diutarakan oleh pelatih hingga para pemain timnas Indonesia. Dengan pernyataan resminya, STY menjelaskan, jika banyak keputusan wasit yang merugikan, di mana itu membuat laga ini layak disebut sebagai pertunjukan komedi. Para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan untuk pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan. Shin Taeyong, sumbergold.com. Sedangkan secara lebih Sinteyong serius, kecewa. Ketua Umum PSSI telah mengutarakan niatnya Bapak untuk mengirimkan surat banding atas keputusan dari wasit yang merugikan timnas Indonesia. Oke, ngam-ngam. Dalam akun Instagramnya, Erick Thohir menuliskan, "Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan Cengok, pernah Bapak berkecil Erick. hati. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini. Kami semua selalu Ini yang bagusnya Bapak Erik ini, dia cepat dengan tindakannya tanpa menunggu ini kompetisi selesai, dia sudah melayangkan surat protes. Jadi ini yang kita perlukan sebagai ketum ya. Dia dapat melindungi pemain-pemain, dia juga ambil tahu setiap apa yang berlaku itu supaya cepat prosesnya. Nah, sebab Bapak Erick Thohir dia sudah menyediakan beberapa pemain-pemain keturunan bergrade A bersama Sinteyong ini demi untuk memajukan perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi kalau terjadi sebegini, timnas Indonesia sudah maju, berkembang baik, permainan cantik, tikil bagus, tetapi dicurangin oleh wasit. Jadi Bapak Erick Thohir segera bertindak melayangkan surat protes. Jadi kita tunggu nanti apa jawaban daripada AFC ini, sama ada dia mau bagi sanksi ini wasit atau enggak. Tapi kalau secara jangka masa yang lama atau mengikut pertandingan yang sedia ada, sukar ya untuk wasit ini diberikan sanksi, sebab ada perkara-perkara tertentu lah, nanti kita akan bincang di video yang lain. Tapi yang pentingnya Bapak Erick Thohir sudah sanggup untuk melayangkan surat protes ini lebih cepat, lebih segera daripada yang menunggu kompetisi habis. Ini baguslah Bapak Erick Thohir. Kita lanjut guys. mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus untuk memberikan yang terbaik di 2 pertandingan fase grup berikutnya. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai. Masih ada 2 game. Kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan Fight, lihat fight. seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Bagus Bapak Erick Thohir. Media is all behind us, but we still have 2 games. Come on. Oke, common ada 2 game lagi malam nih.
Indonesia lawan Australia. Jadi itulah serba-serbi menarik soal bagaimana para penggemar timnas Indonesia dibuat marah atas banyaknya keputusan kontroversial dari wasit di laga Qatar kontra Indonesia. Mulai dari kartu kuning kedua Ivar Jenner yang membuatnya harus pergi dari lapangan, tackle horor yang dilakukan Saifuddin Hasan kepada Witan Sulaiman. Di sini terlihat bahwa Hasan melakukan tackle yang sangat keras kepada Witan yang sedang melakukan serangan. Tapi wasit hanya menghajar Hasan dengan kartu kuning saja setelah sempat mengambil kartu merah. Hingga Oke guys, sekarang semua orang bersatu untuk menyerang ini AFC punya account medsos. Sekarang baru orang tahu bahwa Indonesia ini jika bersatu, dia punya netizen, dia punya penggemar-penggemar sepak bola, ada ratusan juta pergi menyerang account medsos, tidak kira lah AFC kah ataupun account medsos ini wasit Nasrullah ya, kalau ada dia punya account ini tutup nih. Jadi sebab tiada cara lain untuk Indonesia membuat bantahan. Sekarang ini Bapak Erick Thohir memang sudah melayangkan surat protes ya, surat bantahan terkait dengan keputusan-keputusan wasit yang kita curigai. Tetapi balasan daripada AFC itu mungkin lambat ya. Dan apa cara cepat yang kita boleh lakukan? Inilah dengan bersatunya netizen-netizen ini pergi serang ini account medsos wasit ataupun AFC ini supaya mereka tahu bahwa Indonesia memang tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh wasit ini. Dan kalau diulang-ulang pun, ini daripada video VAR kan, kita ulang balik apa yang wasit lakukan. Dia bagi penalti, bagi kad kuning, seterusnya kartu merah kepada Ivar Jenner. Itu semua tidak munasabah sebenarnya. Jadi kalau itu AFC tidak melihat secara jelas, secara terang, diulang kembali dan mereka tidak beri sanksi pada wasit ini, memang agak sukar ya untuk tim-tim lain ini akan bersaing dalam Piala Asia U23 ini. Pasti Qatar saja yang akan menang kalau wasit yang sebegitu akan mengadili perlawanan ini. Jadi yang kita mau bagi pengajaran ini kepada wasit dan juga kepada pengendali Piala Asia U23 ini, yaitu AFC sendiri, yang perlu mereka menggembleng idea bagaimana cara mengatasi kecurangan-kecurangan wasit ini. Jadi netizen Indonesia pergi serang akun-akun medsos dia seperti AFC ini bukan menyerang sembarangan, tetapi disebabkan ketidakpuashatian di mana kita mau salurkan satu-satu benda yang kita tidak puas hati. Sekarang kita Bapak Erick Thohir sudah layangkan surat protes. Tidak tahu bila mau dijawab oleh AFC ini dan apakah sanksi yang diberi kepada wasit ini, belum tentu. Sebab wasit dia punya hak mutlak di lapangan. Apa yang dia berikan itu yang mutlak, muktamad. Dan untuk memberi sanksi kepada wasit ini memang sukarlah. Kecuali kalau betul-betul pegawai-pegawai AFC ini melihat kembali ulang tayang di sistem VAR yang ada, bagaimana keputusan itu yang memang dibuat dengan drama dan mungkin dibayar oleh Qatar ya. Sebab itu dia berani buat keputusan sebegitu. Sebab dia tahu, wasit tahu dia tidak akan diberikan sanksi. Ini yang sepatutnya kena difikirkan oleh pegawai-pegawai yang ada di AFC itu, bagaimana mutu pengadilan yang ada dalam Piala Asia U23 ini. Sebab Piala Asia U23 ini besar, dia bukan sembarangan. Dia peringkat Asia dan juga semua melihat, dunia melihat apa yang telah berlaku. Jadi kalau sekarang ini netizen Indonesia sudah bersatu dan mungkin menyerang akun-akun yang perlu diserang. Jadi itu tanggung jawab AFC lah untuk mengamankan apa yang sudah terjadi sekarang ini. Jadi bagaimana guys menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan, pendapat pribadi, kalian komentar ya di ruang kolom di bawah untuk kita berkongsi info-info yang menarik daripada kalian.
Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi terkait dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga channel Askalani Studio. Saya sangat menghargai setiap dukungan kalian itu. Semoga kalian murah rezeki, sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.